membahas tentang tema yang berkaitan dengan permasalahan ghulu. Ya, cinta yang terlalu berlebih-lebihan ya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, atau memberikan loyalitas yang terlalu berlebih-lebihan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Terlalu memberikan ibadah kepada makhluknya, terlalu mengagungkan makhluknya melewati kadarnya, sehingga menganggap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya memiliki hak yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menganggap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mampu mengabulkan doa yang mereka minta. Ya, mereka menganggap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala mampu mengabulkan keinginan yang mereka inginkan. Dan ini yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tekankan ya pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk terlalu ghulu terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pembahasan ini kita akan mengangkat ya pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi. Kata beliau, ma jaa minat taghlid fi man abadallahi fi inda qabri rajulin salih, yaitu bab tentang larangan keras beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburannya orang-orang yang saleh. Ya. Bab tentang larangan keras beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di kuburannya orang-orang saleh. Sepintas kita lihat tujuan mereka ini adalah baik ya. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jalan yang mereka tempuh ini jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang melarang tentang hal tersebut. Ya. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah wa fi sahih, ya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Ummu Salamah, bahwasannya Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardin Habasyah. Ummu Salamah ini di antara wanita yang melakukan hijrah pertama ke negeri Habasyah pada saat itu. Maka ketika beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang hal itu. Ya, Ummu Salamah menyebutkan tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah pada saat mereka sedang hijrah. Wa ma fiha minas suwar, dan apa-apa yang di dalam gereja tersebut atau bangunan ibadahnya orang-orang Nasrani pada saat itu, ya, ada gambar-gambar di dalamnya. Terdapat gambar, kemudian terdapat patung. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah, ulaika idza mata fihimur rajul salih awil abdus salih banau ala qabrihi masajida. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka itu wahai Ummu Salamah, ketika meninggal seorang laki-laki soleh di antara mereka atau seorang hamba yang soleh di antara mereka, banau ala qabrihi masajida, mereka membangun di atas kuburan-kuburan orang-orang tersebut masjid tempat mereka beribadah. Ya. Wa sawwaru fihi tilka suwar, kemudian menggambar gambar-gambar mereka di dalam tempat ibadah mereka tersebut. Jadi dibuat gambar khusus, kemudian dibangun patung-patung mereka di dalam tempat ibadahnya tersebut. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam hadis ini, yang pertama Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang gambaran orang-orang yang buruk
perangainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ulaika syirarul khalq. Mereka ini adalah manusia paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena innama kanu syirarul khalq li'annahum dhallu wa adallu. Kenapa mereka ini dikatakan sebagai orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka salah jalan kemudian menyesatkan orang lain dari jalan yang benar. Mereka sudah jalannya salah kemudian menyesatkan orang lain dari jalan yang salah tersebut. Makanya mereka dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang yang membuat hal tersebut, mencontohkan kepada orang lain tentang keburukan. Ya. Wasannu lahum liman ba'dahu al-ghulu fil kuburi wa ahlihi. Mereka menjadikan amal-amal yang mereka lakukan itu sehingga mereka warisi untuk orang-orang setelah mereka. Setiap orang yang datang mengikuti cara ibadahnya mereka yang tadi mereka buat, seperti itu pula dosa-dosa yang mereka dapatkan. Datang lagi setelahnya mengikuti jalan-jalannya mereka, seperti itu pula juga dosa mereka terus bertambah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam surat An-Nahl ayat ke-25, kata Allah Subhanahu wa taala, liyahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Mereka akan membawa dosa orang yang melakukan tersebut utuh tanpa dikurangi dengan dosanya tadi. Ya. Orang yang melakukan kemudian orang yang mencontohkan ini sama-sama dapat dosa. Ya, misalnya ada seseorang yang mengajarkan tentang keburukan kepada orang lain. Orang yang mengajarkan tadi dia tetap akan mendapatkan keburukan kepada orang yang diajarkannya tanpa mengurangi keburukan yang dia lakukan, terus bertambah. Setiap berapa banyak orang yang mereka ajarkan, seperti itulah keburukan akan terus mengalir kepada mereka. Makanya kenapa digambarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai syirarul khalq, yang paling buruk, orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengajarkan keburukan dan mereka akan senantiasa mendapatkan keburukan yang diajarkannya tersebut. Ya, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang sahih, wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Siapa yang mengajarkan orang lain contoh yang buruk, kemudian fa'alaihi wizruha, maka baginya keburukan tersebut. Wa fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka baginya keburukan dan keburukan orang yang melakukannya sampai datangnya hari kiamat akan terus seperti itu. Subhanallah. Mereka akan senantiasa mendapatkan dosa tersebut. Dan ini berlaku untuk semua jenis kejahatan. Berlaku untuk semua jenis keburukan. Ketika seseorang mengajarkan kepada orang lain tentang satu keburukan saja, kemudian orang tersebut mengajarkan keburukan yang serupa, itu akan terus mengalirkan dosa kepada mereka. Ya, contohnya saja misalnya mengajarkan orang lain untuk mencuri, atau mengajarkan orang lain untuk melakukan korupsi, atau mengajarkan orang lain apapun bentuknya keburukan tersebut. Tanpa dia sadari semua dosa yang dilakukan oleh orang yang diajarkannya ini ngajarin lagi ke yang lain. Begitu terus, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat nanti akan terus ditimpakan kepadanya. Ya, makanya ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalq. Mereka ini adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkannya atau orang yang melakukannya, mereka senantiasa sama-sama mendapatkan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang mereka lakukan ini sehingga dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling buruk? Pertama, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mereka melakukan hal yang sama. Yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, ulaika idza mata fihimur rajulus saleh. Mereka itu ketika meninggal orang soleh di antara mereka, ini
sebelum ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sudah dilakukan hal ini. Ya, makanya ketika Ummu Salamah hijrah dari Habasyah itu melihat hal itu, ya, dilihat oleh Ummu Salamah, kemudian melaporkan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka lakukan ketika meninggal orang-orang soleh di antara mereka atau hamba yang soleh di antara mereka, mereka membangun masjid atau membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka. Kuburannya diperbagus, diperindah, kemudian di atasnya itu dibangun masjid-masjid sebagai tempat ibadahnya mereka. Atau setelah datangnya Islam itu berubah nama menjadi kanisah, tempat ibadahnya mereka. Kalau dalam bahasa kita mungkin gereja, kuil dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya itu ada kuburan orang-orang yang mereka anggap itu sebagai adalah orang-orang yang soleh, yang memang mereka anggap ini orang-orang yang luar biasa. Dibangunkan masjid, tempat sujud mereka, tempat ibadah mereka, tapi di dalamnya terdapat kuburannya tersebut. Kemudian banau ala qabrihi masajida wa sawwaru fihi tilka suwar. Setelah dibangunkan tempat ibadah di atas kuburannya orang-orang soleh ini, kemudian menggambar. Ini loh gambarnya, ini loh patungnya. Jadi dibuat benar-benar untuk mengenang. Sehingga apa? Ini hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada orang lain tentang keburukan. Orang lain itu akan terus mengamalkan keburukan-keburukan dan dosanya akan terus mengalir kepada mereka tanpa mereka sadari. Jadi ini diantara kebiasaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, dan mungkin sekarang juga sudah terjadi di antara umat-umat Islam yang menjadikan masjid itu sebagai tempat ibadah, tapi di dalamnya juga terdapat kuburan orang-orang soleh yang mereka minta, yang mereka doa di situ, kemudian mereka berharap di situ. Padahal di masjid ini hanya untuk mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini berkata Al-Imam Al-Baghawi, lamma kanatil yahudu wan nasara yasjuduna li kuburi al-anbiya ta'ziman li sya'nihim. Bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani pada zaman dahulu, mereka senantiasa sujud dan beribadah di kuburan para nabi mereka. Ya. Kemudian wa yaj'alunaha qiblatan, dan mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh tersebut sebagai kiblat, tempat mereka untuk beribadah. Ya, yatawajjahuna fis sholati wa nahwiha. Setiap beribadah kepada mereka selalu tujuannya itu untuk orang-orang tersebut. Doanya ditujukan kepada orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Kemudian pengharapannya apa yang mereka harap, ya, berharap kepada orang yang ada dalam kuburan tersebut. Ini diantara kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani pada zaman dahulu. Sehingga ketika mereka menginginkan suatu hajat, datang mereka ke tempat tersebut. Ya, datang mereka ke tempat tersebut, kemudian berdoa kepada orang yang mereka anggap sebagai orang yang soleh di zamannya mereka. Atau ketika mereka menginginkan sesuatu kebutuhan, datang mereka untuk minta di tempat tersebut. Ya. Kemudian di antara sebab terlarangnya hal tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa hadhihi al-'illatu allati li ajliha naha asy-syari' an ittikhadil masajid 'ala al-qubur hiya allati awqa'at katsiran minal umam. Sebab terlarangnya seseorang membangun masjid di atas kuburan, yang dilarang oleh syariat tersebut adalah karena sangat banyak terjadi di umat-umat sebelumnya, kata beliau, imma fi syirkil akbar au fi maduna asyirk. Bahwasanya seseorang itu bisa terjerumus ke dalam dua sebab. Sebab yang pertama adalah bisa jadi seseorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar. Ya. Sebab pertama, seseorang bisa terjerumus ke dalam kesyirikan yang besar. Karena kenapa? Nanti sebagaimana yang terjadi di umat-umat sebelumnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu sudah banyak buktinya. Awalnya memang mengenang, ya. Nanti lama-kelamaan meminta, nanti lama-kelamaan menyembah. Itu kan akan menjadi wasilah kepada kesyirikan. Atau minimalnya ketika dia sudah membangun
masjid di atas kuburan orang-orang soleh tersebut, kata beliau, imma duna syirk, bisa jadi itu jatuh kepada dosa yang lain. Pertama, larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid di atas kuburan, atau misalnya yang lain, dosanya juga dia menjadikan tempat ibadah masjid ini sebagai tempat meminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nanti tujuannya mungkin tidak untuk meminta dan lain sebagainya. Nah, dikhawatirkan orang yang datang setelah dia ini tujuannya beda, ya. Wah, ini ada kuburan yang bisa mengabulkan dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak ada beda sebenarnya kuburan yang ada di pemakaman umum atau kuburan yang dikeramatkan, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan. Ya. Bahkan dalam hadis yang nanti kita sebutkan, sebelum meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi benar-benar mewanti kepada para sahabat. Nah, kemudian fa innan nufus qad asyrakat bitamatsilis sholihin. Karena seseorang itu bisa jadi melakukan kesyirikan karena menganggap orang-orang soleh tersebut membawa satu keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, wa tamatsilu yaz'umuna annaha tolasimul kawakib wa nahwiha. Dan gambar yang mereka gambar, kemudian kuburan yang mereka bangun, atau patung yang mereka buat tersebut, mereka anggap ini sebagai bentuk perwujudan daripada orang yang sudah meninggal tersebut, yang bisa mereka minta dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Fa inna syirka bi qabri rajuli alladhi ya'taqidu salahahu aqrabu ila nufusi minasyirki bi khabasyatin aw hajarin. Karena melakukan kesyirikan kepada orang soleh itu lebih dekat ke hati ketimbang meminta kepada pohon, ketimbang meminta kepada batu dan lain sebagainya. Makanya kenapa syaitan itu menghiasi amalan mereka? Karena berdoa kepada orang-orang yang mereka anggap kesolehannya itu lebih dekat bagi mereka. Jadi ada anggapan khusus, ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa sampai derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu meminta. Jadi ada anggapan khusus. Kalau kita titip doa kepada orang-orang soleh tersebut, akan nanti disampaikan kepada Allah. Kalau kita doa kepada mereka, nanti hajat kita dikabulkan dan lain sebagainya. Maka padahal kata para ulama ini sama saja kedudukannya. Minta kepada pohon, minta kepada batu, atau minta kepada kuburan, sama-sama minta kepada makhluk. Tidak ada beda. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, ada anggapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lama ngabulin doanya. Kalau minta ke sini lebih cepat, ya. Bahkan ini lebih parah jatuhnya. Karena kenapa? Mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan doa, ini lebih cepat. Ini sudah jatuh kepada kesyirikan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala memang ancam itu. Makanya di sini para ulama memberikan keterangan kenapa hal itu dilarang, karena bisa menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan ini adalah di antara induknya di antara dosa-dosa. Yang paling dosa besarnya, yang paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kesyirikan. Dan bahkan misalnya seperti seseorang ketika dia membunuh orang lain, atau ketika dia berzina misalnya, atau ketika dia melakukan dosa-dosa yang lainnya, dan dia masih dianggap sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain dia beribadah kepada Allah. Di sisi lain dia melakukan dosa yang lain seperti mencuri, berzina dan lain sebagainya. Dia meninggalnya, kata para ulama, tahta masyiatillah. Dia nanti berada di bawah kehendak Allah. Dia meninggal nih, qadarullah, misalnya dia membawa dosa mencuri atau membawa dosa perzinahan atau dosa-dosa yang lain. Dia akan datang di hadapan Allah dengan ditimbang amalannya. Oh, dia lebih banyak amalan kebaikannya, tetap nanti dimasukkan dulu misalnya ke dalam neraka. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, dia meninggal di atas kesyirikannya, sebagaimana di muqaddimah awal yang kita jelaskan. Ketika dia meninggal di atas kesyirikannya tersebut, tidak ada toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan,
ketika mereka meninggal di atas kesyirikan tersebut, tempat kembali mereka kata Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam neraka. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini kalau mereka meninggal di atas dosa tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Maha mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan. Dan bahkan ada beberapa ayat yang menyebutkan kalau orang yang beribadah beserta dengan dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya, semua ibadah yang dilakukan tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja dalam surat Az-Zumar misalnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la in asyrak la yahbatanna amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kamu melakukan kesyirikan, semua amalannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersamaan itu dia melakukan ibadah haji, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Di sisi lain dia mengerjakan kesyirikan kepada Allah, berdoa kepada makhluk seperti yang tadi kita sebutkan. Maka tidak ada guna bagi dia melakukan ibadah-ibadah tersebut, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dia melakukan ibadah-ibadah yang lainnya beserta dengan melakukan kesyirikan yang lain, maka ibadah-ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la in asyrakta la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya kamu melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah menghapuskan semua amalan-amalan yang telah engkau kerjakan. Subhanallah, betapa dahsyatnya dosa kesyirikan ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Memang tujuan seseorang itu berdoa, meminta itu adalah baik. Tujuannya supaya ingin dikabulkan doa. Ketika dia meminta misalnya kepada kuburan tersebut, meminta kepada pohon, meminta kepada batu, memang tujuannya dia supaya doanya dikabulkan atau hajatnya dipenuhi dan lain sebagainya. Tetapi dengan cara yang salah. Ini yang tidak dibenarkan oleh para ulama. Bukan ibadahnya, sekali lagi, bukan ibadahnya yang terlarang. Ibadah boleh, berdoa, tawakal, sholat dan lain sebagainya. Ini diantara bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan harus jalur yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan ibadahnya yang terlarang, tetapi caranya. Sehingga nanti ada ada anggapan kenapa kita dilarang ibadah, bukan ibadahnya yang dilarang, tapi caranya tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Sehingga inilah yang dibatasi oleh syariat. Cara dalam mereka melakukan ibadahnya harus dibenarkan supaya nanti tidak menjadi penyesalan di akhirat. Sebagaimana misalnya seseorang mempunyai pisau. Pisau ini digunakan untuk memotong buah, mengupas makanan, tentu hal ini tidak masalah. Tetapi jika pisau ini digunakan untuk membunuh, ini yang salah. Karena kenapa? Syariat membatasi supaya tidak terjadi kemudorotan di situ. Bukan pisaunya yang salah, tetapi caranya. Ya, maka syariat membatasi hal itu supaya tidak terjadi kemudorotan pada diri seseorang. Nah, kemudian hadis yang berikutnya ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Walahuma anha, yaitu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan kematiannya, ya. Kemudian tufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup wajahnya dengan kain. Ini ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dekat dengan kematiannya. Fa idza tanama biha kasyafaha. Takal Nabi Shallallahu alaihi wasallam terasa sesak pada pernapasannya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menurunkan kain wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka lakukan? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai
masjid, tempat ibadah. Yuhadiru ma sona'u. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan terhadap apa yang mereka lakukan atau terhadap apa yang akan dilakukan oleh para sahabatnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula dzalika ubrizu qabrihi ghairu annahu khasyiya ay yuttakhadhu masjida. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir setelah kematiannya kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini yang Nabi khawatirkan ketika hendak meninggalnya. Ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Menjadikan kuburan para nabi itu sebagai tempat ibadah. Kira-kira Nabi ini orang yang mulia atau tidak? Orang yang mulia luar biasa, berbeda dengan manusia pada umumnya. Bahkan mereka ini adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar katanya orang ini soleh, tetapi sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kesolehannya, ketaatannya kepada Allah tidak usah diragukan lagi. Ya, namanya para nabi udah lulus ujian dari Allah. Ya. Yang memang mereka sabar, memang mereka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanggung beban kenabian itu enggak mudah, luar biasa. Tetapi di sini Nabi memperingatkan ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan memberikan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi itu tempat ibadah mereka. Subhanallah, para nabi saja yang begitu luar biasa di hadapan Allah, para nabi saja yang begitu luar biasa ketaatannya kepada Allah, ini udah bukan katanya, kesolehannya sudah luar biasa yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saja Allah Subhanahu wa taala melarang. Apalagi yang selain daripada nabi, yang kita misalnya saya dianggap oleh orang soleh, saya dianggap sebagai orang soleh misalnya, nggak tahu bagaimana perilaku saya di luar daripada itu. Barangkali saya bisa melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kesolehan masih dipertanyakan. Dan bahkan para nabi pun, ya ini Allah Subhanahu wa taala membatasinya supaya tidak dijadikan sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas kesolehannya, apalagi selain daripada para nabi. Kemudian yang Nabi khawatirkan terjadi pada diri Nabi adalah sahabat itu menjadikan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat ibadah. Makanya sebelum meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan hal ini. Nabi khawatir bahwasanya kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah oleh para sahabatnya. Subhanallah. Tidak ada tidak ada nabi yang mulia ya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi kedudukan di hadapan Allah yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surga. Kemudian sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dijamin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Nabi dijamin sebagai pembuka pintu surga nanti di akhirat. Ya, sangat luar biasa kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi para sahabatnya jangan sampai ada yang datang untuk meminta dan berdoa di kuburanku. Ya, dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama mengatakan kepada para sahabatnya, ini loh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dilaknat sama Allah. Apa yang mereka lakukan? Kok bisa dilaknat? Ternyata menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka tidak pernah kita temukan riwayatnya para sahabat itu yang datang kepada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dan berdoa di situ. Ya, tidak pernah kita temukan riwayatnya, maupun yang doif sekalipun para sahabat itu menjadikan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat ibadah khusus. Datang di kuburan tersebut kemudian meminta, wahai Nabi sampaikanlah syafaat, tidak ada. Makanya di situ para sahabat menjaga wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu luar biasa. Adapun misalnya sekarang kenapa kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi misalnya,
Nah, ini adalah terjadi perluasan masjid, sehingga yang memang Nabi itu dikuburkan pada berdasarkan tempat meninggalnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di rumahnya Aisyah yang memang berdekatan dengan masjid pada saat itu. Maka mau tidak mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di tempat meninggalnya, dan pada saat itu rumahnya Aisyah belum jadi area masjid. Nah, sehingga pada saat perluasan masjid, kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipisahkan, tidak menjadi area masjid, dan sampai sekarang alhamdulillah. Nah, dan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membatasi bahwasanya kuburan beliau tidak boleh dijadikan sebagai tempat meminta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuruh kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Dia yang Maha mendengar, karena Dia yang Maha mengetahui, Dia yang Maha mengabulkan doa-doa yang kita harapkan. Dan ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Ya, kemudian di antara hal-hal yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi adalah bayyana anna man fa'ala mithla dzalik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan atau menjelaskan siapa yang melakukan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi, halla alaihi la'na, maka bagi mereka juga sama laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi tidak hanya khusus menjadikan kuburan para nabi saja, tetapi siapa yang menjadikan kuburan siapapun sebagai tempat ibadah mereka, maka sama-sama mereka tetap mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburan para nabi tadi itu hanya sebatas kiasan saja. Siapapun yang menjadikan kuburan para nabi ataupun selain daripada nabi menjadikan hal yang sama. Jadi kan kita lihat dulu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ada enggak orang yang sama dengan mereka di masa sekarang yang menjadikan kuburan orang soleh, kemudian dibangun di atasnya masjid, dibangun di atasnya tempat ibadah, kemudian di situ mereka meminta, di situ mereka ibadah? Maka kata para ulama, halla alaihi la'nah, maka bagi mereka juga laknat Allah Subhanahu wa taala yang sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Subhanallah. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengabulkan doa kita. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Apapun yang terbetik di hati kita Allah tahu, ya. Apapun yang terbetik dalam keinginan kita Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan, yang kita inginkan. Kenapa kita tidak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, ya. Adapun menjadikan wasilah atau bertawasul ini boleh saja, asalkan dia memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, orang yang kita minta tersebut orangnya masih hidup, ya. Orangnya masih hidup. Kita datang kepada orang soleh misalnya, Ustaz, doakan saya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya keturunan dengan cepat. Ini enggak masalah karena orangnya masih hidup. Atau misalnya datang kepada orang lain, doakan saya semoga saya diberikan harta yang banyak. Ya, selama dia masih hidup maka tidak masalah. Jadi kita tidak mengharamkan secara mutlak enggak boleh bertawasul, enggak. Yang jadi masalah adalah ketika orang itu sudah meninggal, bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an apabila kalian meminta kepada mereka, mereka tidak akan mendengar apa yang kalian minta. Wa idza sami'u mastajabu lakum, walaupun seandainya pun mereka mendengar, tidak akan mereka bisa menjawab. Ya, karena memang alamnya sudah beda, dunianya sudah beda. Dunia ketika sudah menemui kematian itu, mereka adalah tempatnya untuk menanggung apa yang mereka lakukan di dunia. Adapun orang-orang yang masih hidup, mereka masih bisa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak goib orangnya, ya. Minta kepada yang goib, orangnya nampak. Kemudian yang ketiga, orang tersebut mampu secara kekuatannya dia sebagai manusia. Kalau dia meminta kepada orang tersebut di luar batasnya sebagai manusia, turunkan saya hujan misalnya, ini tidak boleh untuk dilakukan karena kekhususan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Taib. Kemudian hadis yang berikutnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya insya Allah. Masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini. Nah, dari dua hadis ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya menjadikan wasilah kepada orang-orang yang sudah meninggal atau menjadikan wasilah kepada orang-orang soleh yang kita anggap itu bisa memberikan manfaat kepada kita tidak dikenankan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah melaknatnya atau Allah Subhanahu wa taala memberikan laknatnya kepada orang-orang yang menjadikan kuburan orang-orang soleh itu sebagai tempat ibadahnya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Masya Allah. Terkait dengan pembahasan kita pada sore ini, mungkin yang mau saya tanyakan adalah seperti contohnya di Makkah dan Madinah, Ya. Itu